Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Tujuan kita belajar pembagian pecahan yaitu setelah kalian menyaksikan video ini, kalian mampu melakukan pembagian dua pecahan biasa. Kemudian mampu melakukan pembagian berbagai bentuk pecahan. Pembagian pecahan. Agar kalian lebih memahami tentang pembagian pecahan, terlebih dahulu kalian perhatikan konsep pembagian pecahan berikut. Misalkan 1/3 dibagi 1/2 sama dengan titik-titik. Ibu tuliskan kembali 1/3 dibagi 1/2. Kemudian ibu buat gambar segi 4 yang bernilai 1/3. Ibu bagi menjadi 3 bagian secara mendatar. Karena 1/3 maka hanya satu bagian saja yang ibu arsir. Kemudian 1/2 juga seperti itu. Ibu buat gambar segi 4 yang bernilai 1/2. Ibu bagi menjadi 2 bagian secara vertikal atau tegak lurus. Karena bernilai 1/2 maka hanya satu bagian saja yang ibu arsir. Nah, sekarang agar sama-sama adil, gambar segi 4 yang di atas ibu bagi secara vertikal menjadi 2 bagian. Gambar yang di bawah begitu juga ibu bagi menjadi 3 bagian secara mendatar. Coba kalau kita perhatikan, di situ sama-sama memiliki 6 bagian yang berbentuk segi 4 berukuran kecil. Sekarang Bu, bagaimana hasilnya? Manakah hasil dari pembagian tersebut? Nah, hasil dari pembagian 1/3 dibagi 1/2 itu adalah gambar segi 4 yang berwarna hijau. Gambar segi 4 yang berwarna hijau di atas ada 2. Nah, sekarang segi 4 yang ada di bawah berwarna hijau ada 3. Jadi, hasil dari 1/3 dibagi 1/2 adalah 2/3. Dari konsep ini anak-anak dapat kalian kerjakan secara mudah dengan cara mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan pembagi. Maksudnya gimana Bu? Perhatikan lagi. 1/3 dibagi 1/2 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dengan cara mengalihkan. Nah, caranya seperti ini anak-anak. 1/3 dibagi 1/2 sama dengan pecahan yang pertama 1/3 kita tulis lagi, tetap tidak berubah 1/3. Ya, tetap. Kemudian pembagian, operasinya pembagian tadi ya, dirubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang kedua dibalik. 1/2 menjadi 2/1. Nah, jika seperti ini, kita tinggal mudah mengoperasikan. 1 kali 2 adalah 2. 3 kali 1 adalah 3. Sama kan anak-anak? Nah, jadi hasil dari 1/3 dibagi 1/2 sama dengan 2/3. Lebih mudahnya, kalian bisa menggunakan cara perkalian. Tapi syaratnya pecahan yang kedua dibalik. Masih pada pembagian pecahan biasa, kali ini dengan bilangan bulat. Misalkan 3 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Sama seperti tadi anak-anak. 3 dibagi 1/4 sama dengan 3 dibagi 1/4 bisa kita tuliskan 3 itu adalah 3/1 dibagi 1/4. Nah, setelah itu ingat tadi pecahan yang pertama tetap ya, kita tuliskan lagi 3/1 dibagi. Nah, dibagi ini berubah menjadi perkalian. Nah, pecahan yang kedua kita balik 1/4 menjadi 4/1. Nah, setelah ini kita kalikan 4 kali 3 adalah 12. 1 kali 1
sama dengan 1. 12 per 1 atau 12 dibagi 1 itu sama dengan 12. Jadi hasil dari 3 dibagi 1 per 4 sama dengan 12. Sekarang, kalau pecahan biasa dibagi bilangan bulat, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Mudah sekali, sama seperti tadi. 3 per 5 dibagi 2, 2 itu bisa kita tuliskan 2 per 1. Kita tulis lagi ya. 3 per 5 dibagi 2 per 1. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, pecahan yang pertama tetap anak-anak. Pecahan yang pertama tetap 3 per 5. Kita tulis kembali. Kemudian pembagian menjadi apa tadi? Perkalian. Pecahan yang kedua 2 per 1 dibalik menjadi 1 per 2. Nah, kemudian kita tinggal mengoperasikan perkaliannya. 3 kali 1, 3. 5 kali 2 adalah 10. Jadi, hasil dari 3 per 5 dibagi 2 sama dengan 3 per 10. Sangat mudah sekali kan anak-anak? Pembagian pecahan biasa dengan berbagai bentuk pecahan. Ingat anak-anak, kalau kita menemui berbagai bentuk pecahan, agar memudahkan kalian mengoperasikan perkalian ataupun pembagian, maka lebih baik terlebih dahulu kita rubah menjadi pecahan biasa. Contoh, 1 per 2 dibagi 3 per 4. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? 1 per 2 dibagi 3 per 4, kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Kita tulis kembali 3 per 2 dibagi 3 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. 3 per 2, kita tulis lagi, tetap ya, pecahan pertama tetap, tidak berubah, 3 per 2. Kemudian pembagian berubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang kedua baru dibalik 3 per 4 jadi 4 per 3. Nah, kalau sudah seperti ini sangat mudah mengoperasikan atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 4 12. 2 kali 3 sama dengan 6. 12 per 6 atau 12 dibagi 6 sama dengan berapa, Nak? Sama dengan 2. Jadi, hasil dari 1 per 2 dibagi 3 per 4 sama dengan 2. Sekali lagi, ada contoh 2 per 3 dibagi 0,2. 0,2 adalah pecahan apa kemarin? Pecahan desimal. Pinter. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Sama, kita rubah dulu pecahan desimal ini ke pecahan biasa. Kita tulis ya. 2 per 3 dibagi 0,2 sama dengan, nah, 2 per 3 dibagi 0,2 adalah 2 per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada 1 angka. Setelah itu, kita rubah pembagian menjadi perkalian. Ingat, pecahan yang pertama tetap 2 per 3. Pembagian jadi perkalian. Pecahan yang kedua dibalik. 2 per 10 jadi 10 per 2. Nah, setelah ini kita operasikan. 2 kali 10, 20. 3 kali 2, 6. 20 per 6. Karena pembilangnya lebih besar, maka bisa kita rubah ke pecahan campuran. Atau kita kecilkan terlebih dahulu, atau kita sederhanakan. 20 dibagi berapa itu? Dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 per 3. Kemudian kita rubah menjadi pecahan campuran. 10 per 3 atau 10 dibagi 3 adalah 3. Sisa 1 per 3. Jadi hasil dari 2 per 3 dibagi 0,2 sama dengan 10 per 3 atau 3, 1 per 3. Masih pada pembagian pecahan biasa dengan berbagai bentuk pecahan. Kali ini pecahan biasa dibagi dengan persen. 1 per 2 dibagi 3% sama dengan titik-titik. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Sama anak-anak ya, seperti tadi. Persen dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu agar kalian mudah mengoperasikannya. Kita tulis lagi, 1 per 2 dibagi 3% sama dengan 1 per 2 dibagi 3%-nya jadi 3 per 100.
Nah, dirubah dulu anak-anak, dirubah dulu ke pecahan biasa. Kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal merubahnya ke perkalian. 1/2 ini tetap ya. Pecahan yang pertama tetap 1/2. Pembagian jadi perkalian. 3/100 dibalik. Jadi 100/3. Nah, 100 kali 1, 100. 2 kali 3 adalah 6. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, sama-sama bisa dibagi 2, maka 100 kalau dibagi 2, 50. 6 dibagi 2, 3. Nah, karena pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka bisa dirubah ke pecahan campuran ya nak ya. 50 dibagi 3 sama dengan 16, 2/3. Jadi hasil dari 1/2 dibagi 3% sama dengan 50/3 atau 16 2/3. Nah, kita sampai pada pemecahan masalah pembagian pecahan. Coba diperhatikan soal cerita berikut. Seorang pedagang buah mempunyai 30 kg apel. Apel tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik. Dan tiap plastik berisi 1/2 kg atau 1,5 kg. Berapa banyak plastik yang diperlukan oleh pedagang tersebut? Bisa dipahami anak-anak? Kita tulis dulu yang diketahui tadi apa saja. Jumlah apel 30 kg. Isi tiap plastik 1/2 kg atau 1,5 kg. Pertanyaannya berapa banyak plastik yang diperlukan? Untuk mengetahui banyaknya plastik yang diperlukan berarti diapakan itu nak? Pinter, dibagi. Nah, 30 dibagi 1/2. 1/2 ini kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 30 dibagi 3/2. Kemudian 30 ini bisa kita tuliskan 30/1. Kemudian pembagian jadi apa tadi? Perkalian. Pecahan yang kedua dibalik. 3/2 jadi 2/3. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan. 30 kali 2 adalah 60. 1 kali 3, 3. 60 dibagi 3 berapa nak? 60/3 atau 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi plastik yang diperlukan pedagang tersebut sebanyak 20 kantong plastik. Sangat mudah sekali kan? Nah, kalian coba soal yang ada di e-learning tersebut di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan Bu Liza bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.